Nah, akhir-akhir ini kan suka menyebut situasi kita ini sekarang sebagai Republic of Fear. Republik yang penuh ketakutan. Jadi mau bicara gini, sieun. Rek ngomong dia, sieun. Nah itu kalau merujuk kata Bung Karno dulu, ini nggak merdeka kalau demikian. Kata beliau. Makanya di Amerika itu, menurut salah satu pendiri dari Amerika itu, salah satu pilar dari kemerdekaan itu adalah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk terus berkumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah, tentunya dalam rangka menambah ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan menghadiri majelis ini, yakni majelis ilmu, dengan harapan berkumpulnya kita di sini turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua berniat berkumpul di sini menghadiri majelis dan tentunya mendengarkan nasihat-nasihat dari para mubalik untuk menguatkan iman kita, menambah ilmu kita, dan tentunya memaksimalkan amal soleh kita selama di dunia ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini alhamdulillah kita berkesempatan belajar kembali bersama Al-Ustadz Profesor Atif Latiful Hayat PhD. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah kajian ataupun tema yang akan menjadi bahasan pada kajian pagi hari ini terkait dengan memaknai kemerdekaan. Mudah-mudahan tentunya dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi kita semua dan menambah motivasi bagi kita semua agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya teman sekalian, mari kita siapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai kepada Al-Ustadz, dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Bulan Agustus ini bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam eksistensi atau keberadaan kita sebagai bangsa. Karena pada bulan ini diproklamirkan atau dideklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya yang dimaksud adalah melepaskan belenggu kolonialisme atau penjajahan dari bangsa Belanda dalam hal ini terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Di dalam Al-Quran ada padanan kata ya, yang tentunya ini ingin saya gunakan untuk memberikan makna tertentu terhadap kemerdekaan ini yang sekarang usianya 79 tahun. Di dalam Al-Quran digunakan kata hurriyah untuk kemerdekaan ini. Meskipun ada istilah lain, tapi Al-Quran tidak menggunakannya, seperti Istiqlal, begitu. Masjid Istiqlal. Tapi yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah hurriyah, kemerdekaan, tahrir, memerdekakan. Ini mengandung makna bahwa hurriyah atau kemerdekaan itu hakikatnya adalah membebaskan kita manusia dari penghambaan ya, terhadap sesama manusia, sesama makhluk, menjadi hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu esensinya. Makanya di dalam Al-Quran kata hurriyah itu ya, itu adalah sebuah pekerjaan ya, yang memang ditujukan agar manusia itu kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk yang setara kita sebagai manusia. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak perintah-perintah, bahkan yang termasuk kalau seseorang melakukan satu pelanggaran hukum, kifaratnya itu adalah dengan membebaskan hamba sahaya ya. Artinya memerdekakan manusia yang diperbudak untuk menjadi manusia kembali. Kita perhatikan umpamanya yang terkait dengan perintah kisos. Kisos itu hakikatnya bukan pembunuhan atau yang pembunuhan harus dibunuh kembali. Bukan itu hakikatnya. Hakikatnya adalah penegakan keadilan, harus ada kesetaraan perlakuan dalam kisos itu. Makanya yang menarik kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, itu Allah tegaskan terkait dengan kisos itu yang pertama
Allah mengatakan al-hurru bil hurri. Kalau pelakunya itu orang yang merdeka, ya, maka yang mempertanggungjawabkannya harus yang merdeka pula. Sekarang sudah tidak ada yang namanya hamba sahaya itu. Tapi yang diperlakukan seperti budak masih banyak sekarang. Karena dulu itu, ya, sebelum datang Islam kan terjadi perbudakan, slavery, perhamba sahayaan. Gitu. Nah, Islam itu kan hadir antara lain untuk memerdekakan itu. Maka terkait kisos ini intinya adalah keadilan. Jadi kalau pelakunya itu orang merdeka, bukan hamba sahaya, ya, maka dia juga harus bertanggung jawab. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Kalau pelakunya hamba saya, hamba saya. Jadi saya ingin katakan di sini, ya, terkait dengan kisos itu disebut tuh pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Penegasannya itu untuk menegaskan bahwa terkait kisos itu adalah soal kesetaraan, soal keadilan. Sebab kalau itu tidak ditegakkan, ya, maka sebetulnya kita ini belum merdeka juga terkait dengan penegakan hukum. Coba lihat yang sekarang terjadi. Bahkan dulu-dulu itu sering, ya, saya katakan bahwa perbudakan tidak ada di kita, tapi yang diperbudak ada. Namanya ada pelakunya mereka yang memiliki kuasa tertentu. Konon katanya yang meringkuk di penjaranya bukan dia. Kan begitu. Ada. Atau kalau pelakunya yang memiliki kuasa, baik kuasa politik atau kuasa harta. Nah, seringkali yang menjalani hukumannya kan bukan dia. Ya. Dulu tahun 70-an. Tahun 70-an. Itu ada kasus yang cukup menggegerkan, ya, masyarakat kita. Padahal dulu belum ada internet. Itu terkenal dengan kasus sum kuning. Dulu tahun 70 itu. Sum kuning. Bahkan sampai memakan korban. Kapolrinya, ya, Kapolrinya dulu itu sampai dia mengundurkan diri. Pak Hugeng, ya. Yang kalau kata Gus Dur itu hanya ada 2 polisi jujur di Indonesia ini, kata Gus Dur. 1 polisi tidur, kata dia. Yang kedua Pak Hugeng, kata Gus Dur ini, bukan kata saya. Lalu ada kasus sum kuning. Jadi kalau tidak salah itu dia kayak penjual jamu begitu, ya. Kemudian dia diperkosa oleh anak-anak pejabat tinggi. Anak pejabat tinggi. Ya, ketika diusut, ya berhenti. Ya. Jadi bukannya yang melakukan yang dihukum, malah si sumnya itu yang dia dihukum. Nah, ini kata Pak Hugeng, ini gak masuk akal. Kenapa menjadi tidak setara begini, gitu ya? Malah terbalik, dia yang jadi tersangkanya. Sampai difilmkan kisah sum kuning itu, ya. Saya nonton dulu tahun 79 atau 80 di bioskop Nusantara dulu. Wah, mungkin Pak Haji Nandi belum tahu, ya. Bioskop Nusantara. Dulu tuh spesial film India di situ. Ya, film India, ya. Judulnya Perawan Desa. Saya ingat itu. Karena itu heboh tuh kisah. Kehebohannya itu
Karena tidak terjadi kesetaraan. Di sini kan kesetaraan. Loh, yang melakukannya bebas, malah yang menjadi korban menjadi tersangka. Dan itu kan yang sampai sekarang terjadi. Dan banyak yang dikorbankan itu, yang bukan hamba tapi diperhambakan. Masih ingat kasus Sambo? Ya, itu kan yang akan ditumbalkan si ajudannya. Dulu kasus Kuning, akhirnya Pak Hugeng, beliau lapor ke presiden untuk mengusut kasus ini. Tapi karena menyangkut yang punya kuasa itu, Pak Harto tidak berkenan, ya. Dan Pak Hugeng ditawari jadi dubes. Pak Hugeng jadi daripada saya kan nggak punya potongan jadi dubes, kata beliau, ya. Jadi dia mengundurkan diri. Situ. Nah, jadi kisos itu sebetulnya pesannya itu adalah soal keadilan dan kesetaraan. Situ. Jadi kalau memang yang melakukannya itu adalah tuannya, bukan hamba sahayanya, ya dia juga yang harus bertanggung jawabkan. Tidak bisa dibeli. Kan sekarang sudah menjadi rahasia umum. Orang yang punya kuasa itu, termasuk kuasa harta, ya seringkali diberitakan. Pada umumnya berita yang tidak ada di media mainstream gitu. Ada orang yang dia punya banyak uangnya barangkali, ya. Pagi-pagi dia keluar, nanti malam-malam pulang lagi di situ, terus bayar sekian. Nah, jadi kisos itu intinya itu. Jadi kalau dikatakan equality before the law, nah sekarang kan gitu, sering kali kita mendengar kesetaraan di dalam hukum semuanya. Nah Allah itu sudah menegaskan tuh dalam kisos itu, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Kalau memang pelakunya dia adalah tuannya, ya, maka dia harus tuh menanggung resikonya, ya. Makanya kisos itu satu sistem penegakan hukum yang sangat adil. Karena yang menentukan bukan hakim pada akhirnya, tapi keluarga korban. Nah itu bedanya dengan sistem yang di kita. Kalau di kita kan hakim tuh, ya, yang menentukan keluarga korban tidak memiliki peran. Ya. Kalau kata hakim dia harus dihukum mati, ya dihukum mati. Kalau di dalam sistem katakanlah peradilan Islam yang berbasis kisos itu, boleh dikatakan hakim itu hanya sampai menentukan memang dia pelakunya, dia bersalah. Tapi apakah kemudian yang melakukan perbuatan salah atau kejahatan tersebut akan dihukum sesuai dengan kisos yang tadi, maka dikembalikan kepada keluarga. Kalau keluarganya memaafkan, ya, maka itu tidak jadi itu hukuman itu, dan bahkan didorong, ya, lebih baik memberikan pemaafan. Dan kemudian kan ada didorong juga untuk memberikan semacam jizyah di situ. Jadi di sini sangat adil sekali. Kenapa? Karena kan yang merasakan itulah keluarga korban. Hakim itu pihak ketiga. Jadi tepat kalau si hakim itu pada posisi untuk menyatakan hanya sampai pada titik dia pelakunya. Tapi apakah nanti hukuman kisos itu akan dijalankan, dia membunuh dan dibunuh, maka pihak keluarganya. Nah, itu sangat adil sekali. Hanya ya namanya juga manusia, seringkali
manusia itu suka keluar ya dari keharusannya. Nah itu kan di Arab ya, banyak sekali TKI kita yang harus menjalani hukuman pancung. Dan kata terakhirnya di keluarga. Karena orang Arab juga tidak semuanya paham tentang ini. Jadi ini seperti ada bisnis kematian gitu kalau di situ. Nah, namanya juga TKI. Dia tidak bisa juga memiliki kemampuan uang untuk membayar jizyah itu. Maka pemerintah kan yang turun tangan. Sering kemarin saya berkunjung ya, sekalian ada muswil persis di NTT. Itu PLT gubernurnya dia diplomat. Teman saya dia jadi PLT gubernur dan pernah menangani kasus-kasus gini. Sebagai diplomat katanya saya itu hampir tiap bulan ada harus menyaksikan kan proses pemancungan itu. Nah sekaligus juga kan ngurus soal diat yang di situ ya, yang harus dibayarkan. Itu kan jumlahnya ada rata-rata 20-an, 30, bahkan ada yang lebih di situ. Nah itu juga keliru sebetulnya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ingin menegaskan di sini adalah persoalan keadilan ya. Kemudian juga kesetaraan ya. Nah, karena itu tadi di masyarakat jahiliyah itu ya, kalau mereka yang punya kuasa ya, yang punya kedudukan, kebal hukum. Tidak equal, tidak setara ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman saya ketika berbicara mengenai kisos itu, maka kalimat yang pertama ditegaskannya itu untuk menegakkan keadilan itu al-hurru bil hurri. Kalau pelakunya orang yang merdeka, maka dia juga yang harus menanggung. Hadirin khatiman rahimakumullah. Jadi kata hurriyah di dalam Al-Quran itu sekali lagi ya, itu intinya adalah memanusiakan manusia ya. Karena sebelum datang Islam itu ya, manusia itu banyak yang tidak termanusiakan, mereka tidak merdeka ya. Jadi Islam termasuk di dalamnya beberapa hukum Islam itu di dalam pelaksanaannya itu ya, ditekankan bagaimana memanusiakan manusia. Bahkan mereka yang batal saumnya ya, yang tidak berdasarkan syar'i, maka salah satu kifaratnya adalah membebaskan hamba saya, memerdekakan supaya dia kembali menjadi manusia. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini tadi saya katakan ya, hurriyah itu intinya adalah penyetaraan manusia. Jadi manusia itu kita ini setara. Jadi di alam kemerdekaan ini tidak boleh ada manusia yang merasa dia lebih rendah dari yang lain atau yang tinggi merendahkan bersamanya. Tidak boleh. Maka tidak boleh ada di dalam konteks kemerdekaan hurriyah itu rasa ketakutan. Nah, akhir-akhir ini kan suka menyebut situasi kita ini sekarang sebagai Republic of Fear. Republik yang penuh ketakutan. Jadi mau bicara gini, sieun. Rek ngomong dia, sieun. Nah itu kalau merujuk kata Bung Karno dulu, ini gak merdeka kalau demikian. Kata beliau. Makanya di Amerika itu, menurut salah satu pendiri dari Amerika itu, salah satu pilar dari kemerdekaan itu
adalah kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, berbicara. Nggak boleh takut. Dan apabila manusia sudah memiliki kebebasan seperti ini, potensinya itu akan terlihat sebagai manusia. Ketika manusia tidak memiliki ruang untuk berbicara, sebetulnya dia itu 50% sudah turun sebagai manusia. Mari kita perhatikan. Itu Bilal sebelum masuk Islam. Beliau kan hamba saya. Itu kualitas kemanusiaannya itu boleh dikatakan tidak ada. Jadi menurut tuannya Bilal itu hanya seperti seonggok daging hidup saja. Dia gak boleh berbicara. Bilal itu mungkin mau mengungkapkan sesuatu, bukan saja bukan saja mengkritik, itu haram sekali. Untuk menyampaikan sesuatu saja itu sudah dihardik Bilal itu. Oleh karenanya, dalam situasi yang tidak setara dan tidak bebas dan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat itu, maka dia sebagai manusia itu turun dan tidak diketahui Bilal itu bisa apa. Bilal itu. Tapi kenapa begitu kemudian dia masuk Islam, posisinya setara, dia merdeka dari seorang hamba sahaya menjadi seorang yang merdeka. Dia bebas duduk berdampingan dengan Rasul, duduk berdampingan dengan Abu Bakar yang membebaskannya, dengan sahabat-sahabat yang lain. Tidak perlu waktu lama. Ternyata Bilal itu memiliki suara yang bagus sekali. Pertanyaannya, kenapa ketika dia masih hamba saya tidak diketahui? Kenapa tidak diketahui? Karena tidak memiliki ruang kemerdekaan, kebebasan. Kan salah satu ciri manusia itu adalah dari omongannya yang logis. Ciri manusia itu yang membedakannya dengan hewan. Itu yang membedakannya. Kan ari manusia itu bukan disada. Cekolot mah ari ngomong teh ulah asal heai kan gitu. Itu kan orang tua. Ulah jang dicalangap gitu. Itu yang membedakannya dengan hewan. Manusia itu eksistensinya di situ. Pada ruang kebebasannya ya, untuk menyampaikan pendapat. Bilal tidak ada ketika dia masih hamba saya. Tapi di pangkuan Islam boleh dia mengatakan sesuatu, pendapat dan sebagainya. Ternyata dia itu suaranya bagus. Maka dia menjadi seorang muazin legend itu, muazin Rasul, Bilal itu. Ya. Itulah kemerdekaan. Hurriyah, maka Bilal itu kan dia sebagai manusia merdeka memperlihatkan potensinya. Ya. Dulu sebelum merdeka negara kita ini, yang kuliah itu bisa dihitung dengan jari zaman Bung Karno di ITB itu. Beliau kan salah satu insinyur pertama pribumi ya, dari ITB, dulu namanya THS, Teknik Sehusul beliau itu. Kenapa? Sedikit. Ya karena kita dibungkam kan oleh penjajah. Dibungkam kita, tidak menjadi manusia yang merdeka. Kita itu ya. Nah makanya tidak tahu potensi kita. Saya ingin mengutip satu kejadian ya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada pernyataan Umar yang sangat menarik sekali terkait dengan kesetaraan kita sebagai manusia itu. Ketika itu yang diangkat gubernur Mesir itu Amr bin As. Dia punya putra Amr bin As itu di Mesir.
khalifahnya Umar bin Khattab. Pada satu saat diadakan semacam perlombaan ya, di masjid itu, terbuka untuk umum, termasuk peserta yang non muslim lah katakan. Ternyata yang menang itu peserta yang non muslim itu. Anaknya khalifah tersinggung, gak terima, karena dia merasa ini. Jadi cek manehanana jika nama kudu ngelehan atuh. Saya kan anak khalifah gitu ya, kudu ngelehan. Jadi dipukul tuh, katanya si pemenang itu sama anaknya khalifah. Ini yang menjadi korban pemukulan ini, dia merasa diperlakukan tidak adil. Pada perlombaan itu sudah berlangsung secara merit system. Siapa yang memang lebih dulu, ya dia berhak. Kalau dia mengadu kepada gubernur Amr bin As, pasti akan dimenangkan putranya ini. Maka konon dia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Disampaikanlah apa yang terjadi. Maka oleh Umar dipanggil tuh Amr bin As dan anaknya itu. Kemudian si korban itu, coba ceritakan apa yang terjadi. Diceritakanlah. Kemudian Umar berkata kepada si Amr bin As itu, dan sekaligus putranya itu, mata istabadtumun nas, sejak kapan kamu memperbudak manusia? Wa waladathum ummahatihim mihrara. Sementara ibu-ibu mereka itu melahirkan anak-anaknya itu, termasuk kita semua, dalam keadaan merdeka. Sekarang oleh kamu, kata Umar, ini dijadikan hamba kuasa. Karena kamu merasa anaknya gubernur dan kamu merasa gubernur berhak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan, yang melanggar kesetaraan manusia. Kata Umar, sejak kapan kamu memperhambakan manusia? Padahal mereka itu dilahirkan oleh ibu-ibu mereka ihrara, dalam keadaan merdeka. Terus kata Umar, bagian mana yang dipukul? Berapa kali? Umar ngasih alat pemukul yang setara. Pukullah tuh anak gubernur itu. Nah sekarang kan yang dikeluhkan oleh kita, dan salah satu yang menjadi titik lemah pemerintahan Pak Jokowi itu adalah soal penegakan hukum. Dan diakui juga oleh beliau soal penegakan hukum. Dan diantaranya adalah ketidaksetaraan. Makanya muncul kasus-kasus yang tidak selesai-selesai. Yang terakhir kan yang paling rame, saya juga udah pusing dengarnya, kasus Vina itu. Saya hampir tidak tahu dari awalnya itu. Tapi coba dilihat ke sini itu, pasti kalau terjadi kasus hukum seperti ini karena ada mereka yang memiliki kuasa yang diperlakukan tidak setara. Kan begitu. Seandainya pada waktu itu kemudian pihak kepolisian itu tidak turun tangan, ya, karena bukti sudah ini, maka kasus Sambo itu akan hilang. Gitu. Tidak setara, kan dikorbankanlah tuh ajudannya. Ya, sekarang terjadi apa? Ajudannya dihukum, kemudian bebas dan bekerja tetap di kepolisian. Nah ini yang terjadi. Kita sudah merdeka 79 tahun. Dan dulu Bung Karno itu berseru mengatakan kita tidak boleh lagi menjadi bangsa kuli. Tapi ternyata belum tercapai dalam hal ini. Coba sekarang berapa juta tenaga kerja kita, khususnya tenaga kerja perempuan, wanita, di Saudi Arabia, di Hong Kong, di Malaysia. Ya. Ini adalah PR kemerdekaan kita itu betul-betul, ya menurut saya itu udah turun sebagai manusia. Dan kita sebagai bangsa itu menjadi rendah.
Kan ada pertanyaan begini, kenapa ya mahasiswa dari kawasan Timur Tengah, kemudian dari kawasan kayak Eropa Timur begitu, yang muslim-muslim, itu pada kuliahnya di Malaysia, tidak di Indonesia. Di Malaysia itu banyak. Ada satu alasan yang saya tidak speechless kalau kata anak-anak sekarang itu. Ya, saya kelu untuk mengatakannya. Untuk apa kami kuliah di Indonesia? Kok menghasilkannya cuma TKW? Cuma TKI. Mayoritas tenaga kerja kita, kayak di Saudi itu, kalau kita umroh haji itu apa? Supir. Betul kan? Supir. Jadi kata mereka, untuk apa sekolah di Indonesia? Kok hasilnya cuma seperti ini? Nah, padahal dulu Bung Karno kita tidak boleh menjadi bangsa kuli itu. Ya, kata beliau itu. Nah, di perenungan saya 79 tahun kita merdeka, yang hakikatnya adalah memanusiakan manusia ya, agar setara. Nah, makanya saya ingin tegaskan di sini, tauhid itu salah satu pemaknaan yang paling fundamentalnya itu, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, adalah tahrirun nas, memerdekakan manusia min ibadatil ibad, dari penghambaan terhadap sesama manusia, ila ibadatillah, menjadi hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu manusia merdeka. Dia tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki rasa ketergantungan kepada sesama manusia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih takut, masih merasa tergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan manusia merdeka. Jadi manusia tauhid itu adalah manusia merdeka. Itu bagus sekali para ulama kemudian memberikan syarah lah, penjelasan ya. Karena salah satu tauhid itu adalah membebaskan manusia. Coba perhatikan dialog-dialog di dalam Al-Quran. Itu ketika meminta orang-orang musyrik ya untuk berpikir, kan mereka berpikir, kenapa kamu menyembah sesuatu yang dia sendiri tidak bisa berjalan dengan kakinya, tidak bisa mengambil sesuatu dengan tangannya. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian menyembah sesuatu yang dia tidak bisa berpikir seperti kalian seharusnya berpikir? Itu kata Nabi Ibrahim. Makanya dalam kisah Nabi Ibrahim AS itu ada pesan yang sangat mendalam. Seharusnya manusia tauhid itu adalah manusia merdeka dan manusia berpikir. Maka satu boleh dikatakan kontestasi ya, perang intelektual tuh Nabi Ibrahim. Dihancurkan si patung-patungnya. Pesannya, ini gak bisa apa-apa kalian sembah. Kemudian dia tinggalkan yang paling gede. Tinggal yang paling gede. Betul. Ketika diadakan pengadilan rakyat, nah, kira-kira seperti itu ya, pengadilan rakyat, dan berkata, hakimnya langsung penguasanya menuduh kepada Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina, kamu Ibrahim yang sudah berbuat nista kepada Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, kenapa kalian menuduh seenaknya? Mana buktinya? Dan kenapa kalian tidak bertanya kepada Tuhanmu yang besar, itu yang paling besar, yang tidak hancur? Tanyakanlah kepada dia, kalau kamu yakin dia itu yang besar, khususnya yantiqun, bisa berlogika. Itu kata Nabi Ibrahim.
Jadi orang bertauhid itu adalah manusia merdeka, manusia yang berlogika. Makanya orang bertauhid tidak mungkin dia tertipu. Gak mungkin orang bertauhid begini. Kalau kita ingin punya uang banyak, ya, umpamanya baca ini 1.000.000 kali, nanti duit 1.000 jadi 1 miliar gitu. Itu gak akan dilakukan oleh orang bertauhid. Ya. Gak akan. Karena Allah sudah memberikan kepada kita itu akal. Dan akal itu adalah alat untuk berikhtiar. Sehingga ada penjelasan yang menarik dari Imam Al-Marughi ketika beliau memberikan penjelasan catatan nih kan. Allah mengatakan innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu akan meluaskan dan menyempitkan rezeki ya yang beliau kehendaki. Nah, kata Imam Al-Marughi itu yang dimaksud, yang beliau kehendaki itu bukan begini. Kunaon miskin, ada ya mah parantos takdir Allah. Bukan begitu. Allah itu sudah memberikan kepada kita modalnya akal itu. Dan dengan akal itu kita menjemput takdir itu. Makanya persoalan rezeki ekonomi itu persoalan kreativitas. Kreativitas itu urusan apa? Urusan ini. Siapa yang kreatif, maka dia akan lebih luas daripada mereka yang tidak kreatif. Itu ekonomi itu kan begitu. Sehingga di dalam urusan bisnis ini, bisnis kan tujuannya kudu untung, makanya bisnis lain untung. Jadi di dalam bisnis itu kalau mengikuti penjelasan Al-Marughi itu adalah persoalan kreativitas yang Allah itu sudah berikan lewat akal menjemput takdir. Makanya kata para pebisnis itu modal pertama itu bukan uang tapi ide. Yang itu ide. Saya suka dulu mikir sekarang ya, dulu zaman kredit Tasik. Dan Tasik itu terkenal kredit sampai Papua malah gitu. Dulu ada yang dari Palu itu katanya dulu kredit dari Raja Polah Pak Haji sana minatnya ya, yang dari Palu itu. Seorang punya sekolah bagus di PW Sulawesi Tengah, kredit. Ayah saya juga almarhum kredit sebenarnya, padahal dari kredit. Gitu. Nah biasanya kan ikut dulu kredit itu ya. Jadi apa ya, buburuh gitu, nanggung dulu dia. Nanggung dulu. Tapi ada yang enggak, dia agak punya kreativitas itu enggak ada. Langsungnya minta modal kakolot nate. Minta modal, nggak jual sawah. Bawa ke Bandung modal. Setelah di Bandung liar, ya duit rek dikamanakeun. Bingung dia kan, langganan can boga, meuli barang kamana. Ya, dulu saya suka ikut dengan almarhum ayah saya, balanya itu di Tegalega ya. Tegalega situ. Sampai sekarang ada tuh tokonya Samsing. Ini yang bawa modal ini bingung dia. Kamana balanya? Neangan langganan aku mah. Akhirnya si modal teh dipakai dahar terus. 3 bulan beak. Balik deui ka Raja Polah, menta deui ka kolotna. Seep modalna mah cenah. Ngajual di sawah kolotna nyaah kanu ka anak. Idena eueuh. Nggak ada dulu idenya. Beak deui mana terus. Ide. Atau sekarang banyak tuh punya ide. Wah mau dibikin ini ada semacam kota baru. Oh dulu Ciputra tuh jadilah BSD. Bumi Serpong Damai. Ide. Kan yang membiayainya konsorsium bank. Dia punya ide. Idenya di situ. Makanya datang bawa proposal ke bank itu kan dinilai ini idenya itu bankable atau tidak gitu, bisa dibiayai atau tidak, ide dulu. Jadi sanajan boga duit oge teu aya ide nama ya juga nu tadi teh ya, anu mawa modal kredit bingung nggak itu gimana ide.
Apalagi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu itu ya. Untuk bisnis sekarang itu luar biasa dengan menggunakan platform-platform digital. Dagang cireng, basreng, ditanggung. Kan nunggu itu lama yang membeli. Tapi sekarang pakai ide bakso digoreng, goreng, setik, dibumbuan. Level nanti level lada tengahan, lada pisan. Maka ini siapa nih katanya apa nama yang biasa basreng gini kan sebut-sebut nama pasti mau ada langsung lambung atau itu. Mau kebikinlah dia tuh followernya ya yang ikut dia. Adalah follower dia punya. Katakanlah 100.000 follower. Oh udah dia jualannya itu ke follower dia di rumah. Keuntungannya miliaran dengan jual bakso goreng, bakso digoreng di situ. Itu keponakan saya nggak jualan begitu. Saya gitu deh, teras di lada di situ. Tapi sampai ke Hong Kong apa dijualannya situ di Hong Kong. Itu banyak TKW seneng begitu. Ada ke Malaysia segala macam. Miliaran dia dapat keuntungannya dari JNE-nya juga akan ngirim tuh satu hari itu ratusan ribu paket jadi dijual. Atas itu. Ide. Nah, terus dia bikin itu kayak semacam TikTok-nya. Sekarang namanya TikTok ya di situ. TikTok. Ide. Makanya bisnis sekarang itu harus penuh dengan ide-ide kreatif. Nah, jadi kalau mengikuti kata yang Al-Marugi tadi di situ ya. Allah meluaskan rezeki menyempitkan itu bagaimana kita kemudian berkreasi di situ. Dan manusia tauhid itu adalah manusia yang akalnya itu jalan. Makanya kata Nabi Ibrahim, tanya tuh sama yang paling gede. Kalau kamu yakin dia itu bisa berlogika. Karena manusia tauhid itu akan berlogika. Jadi gak mungkin tertipu. Gak mungkin tertipu. Ya. Tapi kalau manusia tidak bertauhid rentan untuk tertipu karena ininya gak jalan. Jalan sama sekali. Makanya ketika manusia itu tertipu terus menerus, dia hakikatnya adalah manusia terjajah. Manusia terjajah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menahbiskan kita itu sebagai kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, karena tauhid itu yang mengantarkan kita untuk menjadi manusia merdeka yang berlogika. Yang berlogika. Semua coba di dalam ilmu-ilmu keislaman itu di situ intervensi nalar logika kita, muncullah ijtihad. Mungkinkah ada ijtihad tanpa logika? Maka ijtihad itu disebut ijtihad adalah pengerahan, badlul wus'i itu pengerahan ya, semaksimal mungkin kemampuan logika kita untuk memahami teks ya, yang dihadapkan dengan konteks. Ayeuna naik pesawat terbang 10 jam sampai ke Mekah, ke Jeddah. Kumaha sholatna? Kan begitu. Rasul belum pernah naik pesawat terbang. Rasul belum pernah naik pesawat terbang. Pada zaman Imam Mazhab yang keempat juga belum ada pesawat terbang. Tapi ini naik gimana sholatnya? Memang Rasul ada dulu pernah sholat di atas unta kendaraannya. Kan? Dianalogikan, dikiaskan sepenuhnya belum tentu tepat. Rasul memang dulu pernah sholat situ. Ketika mau takbir, untanya dihadapkan ke kiblat. Setelah itu kemudian ikut ya, sesuai dengan arah tujuan. Kalau itu dikiaskan 100% seperti itu, berarti pas kita takbir, kapilote cik pilot kaki kiblatkeun heula ya. Moal tepi-tepi itu pesawat di situ. Ya, betul kan? Beristihad.
Belum lagi naik. Saya dulu ingat waktu jamaah Al-Yaram kayak Ikin Sodikin, Ustaz Sodikin. Gimana cina kalau kita ke bulan sholatnya gimana? Kan Ka'bah tadi anap. Ustaz Sodikin kia erek dijawab lamun maneh geus ke bulan. Nah, gitu kata beliau. Tapi yang terjadi sekarang mungkin cepat atau lambat ya. Mungkin anak kita atau cucu kita akan segera di situ. Dulu naik pesawat itu, bermimpilan gitu, bukan naik pesawat terbang mah di kampung diantarkan sa kecamatan. Mahal. Sekarang tagline-nya everybody can fly. Setiap orang bisa terbang karena punya uang 500.000 oke bisa naik pesawat aja nam. Bisa. Termasuk ke ruang angkasa. Jadi sekarang itu sudah ngantri yang akan berwisata ya ke ruang angkasa awal, disebutnya sebagai semacam penerbangan hibrid gitu antara ruang udara dan ruang angkasa di situ. Jadi si calonnya, si turisme ini udah dilatih seperti astronot. Harganya sudah murah sekarang. Asalnya sekitar mungkin 50 miliaran, sekarang itu bisa sampai ke 26 miliar. Mahal nih sekarang bagi yang belum punya duit. Tapi nanti saya yakin beberapa puluh tahun ke depan, itu penghasilan 1 tahun 100 miliar itu biasa. Coba aja lihat nanti di situ. Ketika penghasilan itu sudah ada, ia rek dikamanakeun kan gitu. Ia rek dikamanakeun. Antara lain kan dengan piknik sekarang situ. Coba sekarang pergilah Bapak Ibu ya. Kalau ke Turki udah biasa. Wah, di Turki mah pepenakna teh jeung urang Cinog, jeung urang mana tuh di Turki itu situ. Sekarang ke Prancis di Paris. 7 tahun yang lalu terakhir ya, saya sebelum Covid. Di Paris, nama istri itu kan itu udah situs yang terkenalnya kawasan Menara Eiffel ya, ada Trocadero di situ. Adalah orang hidung dah, baru dah hidung jualan mereka souvenir. Tama langsung hebat CEO ta ngomong bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda. Si orang Afrika itu, sebenarnya kok bisa bahasa Indonesia? Iyalah, saya banyak kenalan dengan orang Buah Batu. Teknologi itu. Susah tanya, apakah pernah ke Buah Batu? Belum. Jadi bisa dibayangkan berapa sering orang Bandung berada di Paris. Dulu kan merasa Bandung kan Paris Panjapa, kenapa pergi ke Paris? Sekarang cincai, hitung. Penerbangan lihat nih kalau diskon bisa 12 juta PP. Segitu punya duit 25 juta juga, seminggu bisa di situ. Kan simpel. Ya. Dan 25 juta sekarang bagi orang Raja Polah itu adalah penghasilan per bulan kan? Betul kan? Betul. Nanti kan begitu. Kalau pikniknya ditawarkan piknik ya ke ke ruang angkasa 26 miliar cincai. Nah, kalau nanti nih Pak Jirandi pasti pertama kali dia piknik udah ke situ. Pasti bertanya ke saya, "Ustaz kumangke salatnya?" Udah peges gitu, ada bukan saja perbedaan waktu, tapi waktu di sini sama itu beda. Ya. Bahkan ketika pulang kita dari Amerika itu bisa hilang 1 hari. Orang kumaha salatna? Itu bisa hilang 5 waktu salat. Kalau gak percaya, makanya pergilah ke Amerika. Maunya pulang di situ hari Kamis. Nah, dia jadi Werbo. Hilang tuh beberapa di situ. Kumaha ya salatna cenah. Ya. Nah, makanya Islam itu mengapa kemudian bertahan ya sistemnya, termasuk sistem hukumnya, karena memberi ruang nalar kepada kita, yaitu lewat ijtihad.
Makanya tidak ada di dalam Islam itu sesuatu aspek kehidupan yang tidak bisa diatur oleh hukum Islam. Nah, di sini harus dipahami dulu perbedaan antara syariat dengan hukum. Kalau syariat itu prinsip-prinsip ajaran Islam. Ditentukan oleh Allah, tidak boleh berubah, tidak bisa diubah. Itu syariat. Syariat tuh. Tidak ada intervensi ro'yu. Makanya prinsip. Tapi syariat itu kemudian akan berhadapan dengan perkembangan-perkembangan sosial yang dihadapi oleh manusia seperti yang tadi. Ya, saya ambil contoh. Kan ada syariatnya di dalam berbisnis itu ijab kabul kan. Prinsip tuh ijab kabul. Ijab kabul. Kemudian prakteknya ya, di dalam fikih itu kan lewat perkataan. Nyangakeun barangna nampi artosna. Begitu. Termasuk juga di dalam nikah ada ijab kabulnya. Bahkan ada yang berpendapat tidak boleh gitu, harus satu nafas. Adik, terima begitu. Santun nepikeun kain 5 kali, geus ngesangan gitu, gesang gitu ya. Nah, kalau fikih dari persis itu kan bukan tapi substansinya gitu ya. Qabul gitu. Prinsip. Tapi bagaimana caranya nih sekarang ijab kabul dalam dunia bisnis yang sudah online business, electronic commerce. Apakah berbasis kepada lafaz? Nyangakeun barangna nampi artosna. Dina e-commerce mah susah karena yang dikirimkan itu data. Saya kemarin nih sebelum subuh, terus juga ada buku bagus soal Nabi Ismail di dalam manuskrip ya kuno gitu ya. Bagus sekali nih. Udah saya beli. Apa yang saya sampaikan di situ? Ijabnya dari saya. Nama, nomor HP, alamat. Disampaikan kan? Saya bicara enggak? Ente. Terus yang nerima data dari saya, dia juga katampi cendet ente. Langsung aja dia masukkan ke sistem dia, memberitahu kepada kita akan diproses. Bapak-bapak di ATM, ijab kabulnya enggak ngomong bayar apapun di ATM kan, bayar listrik, PDAM masukin gitu. Kan diperintah masukin kode, momennya kode Kabupaten Tasik katakanlah untuk air minumnya 05. Terus dijawab, "Mangga cek urang teh." Itu mang asupkeun we di situ. Masukkan nomor itunya, masukin di situ. Itu mangga di situ. Jadi hukum Islam tetap prinsip ijab kabulnya. Ya, itu syariatnya tuh ijab kabulnya. Tapi bagaimana kemudian syariat itu dapat dilaksanakan? Karena ada perubahan-perubahan, disitulah hukum Islam. Kenapa disebut hukum Islam? Karena ada kontribusi nalar akal royu kita. Maka sebut hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islam itu berubah. Kalau syariat tetap, kalau hukum Islam pasti berubah dan harus berubah. Karena kehadiran hukum Islam itu ada penyebabnya, kita sebut ilat. Kalau penyebabnya tidak ada, maka hukumnya pun menjadi tidak ada. Bukan syariatnya yang tidak ada, hukumnya. Makanya para ulama merumuskanlah satu kaidah, al-hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu akan lahir dan hilang tergantung ilatnya. Begitu. Jadi sekarang ada hukum sholat di atas pesawat terbang. Sepanjang pesawat terbang itu ada dan manusia beraktivitas. Kalau orang sudah tidak lagi menggunakan pesawat terbang, maka hukumnya tidak ada. Makanya dinamis hukum Islam itu. Tapi tetap nyokok gitu ya, nyokok ke syariat prinsipnya.
Prinsipnya bahwa manusia itu syariatnya dalam keadaan apapun, dimanapun harus tetap melaksanakan sholat. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan sholat, disitulah maka adalah hukumnya. Dalam bahasa lain fikihnya. Maka fikih mah pasti ada keragaman. Begitu. Ketika sekarang jamiah ingin ada wahdatun fil ibadah, dalam artian kaifiyat itu kesepakatan. Jadi ditetapkan karena pendapat fikih itu pasti ya selalu lebih dari satu pendapatnya. Lebih dari satu. Contohnya pemahaman nih dari Persis untuk ibadah mahdo yang gampang. Komat kan di urang teh Allahu Akbar. Ya. Jadi ganjilnya itu dipahaminya Allahu Akbar sekalinya itu. Kan hadisnya sama ya. Makanya salah satunya dikatakan umiro bilalun ayyashfa'al adzan wa yutirul iqamah illa qad qamatis shalah. Bilal diperintahkan ya untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah kecuali lafaz qad qamatis shalah. Ganjil nanti kumaha ya? Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Pemahaman pertama dari Persis itu kita sebut qaul qadim, ganjil Allahu Akbar gitu. Gitu ya. 10 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lebih ya. Dia kan sedang Dewan Isbah. Ada qaul jadid. Qaul jadid. Ternyata itu sifatnya jawazul amroin. Jadi setelah didiskusikan didina qomat itu pemahaman ganjil teh dua, aya Allahu Akbar, oke, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar mah eta semacam kata Ustaz Aceng Allahu Yaramah semacam fikih bala-bala. Jadi lamun urang nyebatkeun meser bala-bala artinya teh hiji eta teh. Kan meser bala-bala teu di ladangan dua, hiji. Sabab lamun kieu meser bala mau di ladangan dikepret itu nya. Kan juga gitunya, kan akapungur aya nami buah nu asem ya, lobi-lobi ya. Kan lobi-lobi namina nya. Kan nyebutna teh menta lobi-lobi hiji cenah. Ongko disebut 2 kali itu menta hiji. Jadi cek Ustaz Aceng teh ya semacam fikih bala-bala. Aya manu Allahu Akbar teh ganjil hakikatna mah gitu. Ganjil jika urang meser bala-bala. Kan di bedana meser bala-bala ya. Hiji di bala-bala. Lain 2. Nah, jadi fikih nu awal, fikih Persis teh Allahu Akbar teh fikih meser bala gitu. Akhirnya setelah dikaji nih dalilnya sama. Setelah dikaji jawazul amroen, dua-duanana oge menang. Yang kaul jadid, dua-duanana oge menang. Tapi ada kekeliruan di kita, soal fikih teh menjadi doktrin. Mata begitu kulan apal ya gimana jujutana aya nu komat 2 kali teh nah eta mah jiga lain Persis teh. Nah gitu ya. Nah berarti di sini saya sudah pernah mengusulkan sebaiknya kan keputusan Dewan Isbah itu tidak langsung diberlakukan oleh pimpinan pusat. Untuk kalau ingin menyeragamkan sampaikan itu jawazul amroin, tapi umpamanya di Persis itu untuk prakteknya ya dengan yang Allahu Akbar gitu, atau juga ya boleh dilakukan dua-duanya juga situ ya. Nah itu udah pikir. Apalagi sekarang urusan haji. Kemarin tuh pada pulang haji pada datang ngobrol itu curhat. Waduh, cenah jiba haji ayeuna mah asa teu nyunah kabeh cenah di situ. Karena situasi kan. Karena situasi.
Bahkan kemarin ada sidang darurat. Karena di Musdalifah itu gak mungkin mabit. Sekarang itu gak mungkin mabit situasinya. Jadi hanya lewat. Istilahnya itu murur. Nah bagaimana tuh murur nih katanya susnya. Karena sidanglah segera. Keputusannya karena darurat murur. Liku darurat mah gak ada hukum. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Paling gak di situ. Jadi akan banyak lagi. Belum lagi jumrah. Karena kan fikih persis itu selalu kita ingin yang paling abdol. Kita itu kan. Yang paling abdol. Nah kata salah satu pembimbing, wah Kang gak bisa. Karena kemarin sangat panas. Malah kalau kita keluar yang pada zawal itu, sama petugas hajinya itu dilarang. Kamu mau mati. Karena udah 50 lebih di situ. Inilah yang saya maksud di situ ya. Kalau syariat itu tetap, tapi hukum Islam berubah. Hukumnya itu kan, karena produk dari fikih. Kembali ingin saya akan di sini, manusia tauhid itu, bila manusia merdeka, gunakan rohyunya. Di situ. Jadi kalau sekarang kenapa nih umat Islam kok merasa tertinggal? Ada masalah dengan tauhid kita. Sebagai manusia yang merdeka gitu. Itu lihat kata Nabi Ibrahim, tanya paling gede kalau kalian yakin dia bisa berlogika. Kata mereka, aduh cek menjaga nate mana aduh si Ibrahim deh bener oge ya. Karena dia bukan tauhid, bukan manusia bertauhid, orang musyrik, tidak menggunakan nalarnya, tapi menggunakan logika kekuatan. Logika kekuatan cek bahasa Raja Polama dalilut ele dalil gelut hariku ngeslah jeung Ibrahim mah ulah berlogika duruk we duruk ada secu duruk. Jadi sejatinya kenapa Allah Subhanahu wa taala menahbiskan kita sebagai sebaik-baik umat karena kita insan tauhid yang merdeka. Tidak takut sesama manusia, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manusia tauhid itu diperintahkan oleh Allah itu respect, saling menghormati. Ta'awun, saling menolong. Kan perintahnya juga kalau kepada Allah itu bukan ta'awun, isti'anah kepada Allah itu, ya. Wasta'inu kepada Allah itu beristi'anah karena kita menolong Allah. Allah tidak perlu pertolongan kita. Tapi kalau sesama manusia ta'awun, kamu harus saling menolong. Hari ini kita memberikan pertolongan, besok kita ditolong. Makanya tadi di ayat muqaddimah yang saya bacakan, kita diberikan satu pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menciptakan kalian berbeda itu dari laki-laki dan perempuan, terjadi dari kabilah-kabilah itu sekalian sama. Tujuannya lita'arofu, untuk saling mengenal. Ta'aruf tidak mungkin terjadi kalau yang satu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Sok lamun urang bergaul, aya hiji jelema ngarasana teh melak cangkeng dina hulu we gitu. Enggak akan pernah dia bisa begini, enggak akan. Kesetaraan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, hubungan antar negara itu disyaratkan itu equality dan harus reciprocal, timbal balik. Jadi contohnya nih, Indonesia dulu zamannya Gaddafi, marah tuh Gaddafi. Gaddafi sudah mengirimkan duta besar ke Jakarta, Indonesia belum. Kata Gaddafi, gimana pemerintahmu itu gak menghormati kita? Kita sudah mengirimkan setingkat duta besar, ini belum. Equal tuh. Nah makanya ta'aruf, ta'awun. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang menyebabkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah atqakum. Banyak dimensi takwa itu. Intinya salah satu dimensi takwa itu adalah amal soleh. Amal soleh itu kalau ke bahasa ini merit, prestasi. Prestasi.
Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari mana dia berasal. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin menegaskan kembali, mengingatkan kita untuk kembali meraih ya penahbisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai umat terunggul karena kita dilahirkan ya manusia dengan konsep tauhid. Kita manusia merdeka, dan manusia merdeka itu adalah manusia yang bernalar. Di situ ya, manusia yang bernalar. Manusia yang terjajah tidak bernalar dia. Ini gimana? Itulah renungan ya kemerdekaan kita yang 79 tahun ini, hampir 80 tahun ya. Ya alhamdulillah Indonesia dengan beberapa pencapaian. Tapi kalau kita membandingkan, kita ini tauhid, orang Jepang itu kan agamanya politeistik. Tahun 45 mereka dibom, kita juga sama. Nah ayeuna anu musyrik jadi lebih maju tibatan orang nu tauhid dia. Ada masalah dengan pemahaman tauhid kita. Jamaah orang Jepang itu rata gitu dengan tanah tahun 45. Bahkan dengan Korea. Tahun 70 kita ini sudah bagus sekali, Korea masih perang. Korea itu presidennya Pak Chung itu dibunuh. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan Korea? Mobilnya berseliweran. Bahkan dengan Jepang sudah begini. Mobil listriknya Edun juga. Paji no mobil listrik Korea itu Ioniq lah begitu ya. Ioniq itu. Ioniq itu Korea. Tahun 70-an itu presidennya ditembak di situ. Kita mah sudah adem mantap tahun 70-an. Kenapa sekarang di situ? Padahal kita bertauhid. Yang intinya dua itu, kita ini merdeka dan manusia bertauhid pasti menggunakan nalarnya nih. Makanya kenapa anu dudukun dan lain sebagainya ku Allah teh mau diterima salatnya? Teu asup nalar atuh. Urang jelema bodoh nanti berobat kan bodoh. Matak jadi dukun ge bodoh. Lamun pinter mah jadi dokter. Ya, lamun pinter. Tapi anehna teh nah disebut atos da cenah berobat kanu pinter cenah. Kenapa disebut kanu pinter? Sabab nu berobat na bodoh. Gak mungkin orang bertauhid itu, gak mungkin ya, gak mungkin gitu. Sekarang akhirnya semua coba penyakit apapun sekarang luar biasa itu nalar manusia itu. Makanya ITB sekarang mau buka fakultas kedokteran. ITB ini ternyata dia spesifiknya untuk teknologi kedokteran. Teknologinya. Baheula makan operasi teh wah di situ. Sekarang yang paling rumit teman saya ada di sini kepalanya. Teman saya. Wah. Malam-malam Om, saya ini serius nih penyakitnya, katanya tumor otak sama gitu. Dicek. Oh, bukan ini. Ini bukan tumor otak. Jadi nanti ini pakai gamma knife aja. Tidak dibongkar tuh kepala. Ya. Tapi kayak disinar gitu, dibikin dia itu tidak tumbuh. Ya tumbuh. Teknologi. Nggak nalar tuh manusia. Coba datang ke dukun. Tumor otak situ, cek dukun deh. Iya we cenah. Kudu nginuman. Baheula teh apa ya? Ada yang anu tara kembangan teh, kembang daun kuciat apa gitu namanya. Sudah. Ya, itu ya. Ada. Kan tara kembangan ya. Di teangan jadi tara kembangan. Jeung unggal isuk kudu dahar cenah ieu ati ampela ayam camani. Kitu we resep nanti. Kan gitu ya. Resepnya gitu. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala udah ngasih nalar kita sekarang. Luar biasa dunia kedokteran itu. Mungkin nanti kalau orang sakit kanker juga tenang aja. Jika baheula kamu naya TBC teh udah sadesa ditutup. Ya. Ayeuna mah TBC gampil. Tuang we cenah obat ya genep sasi damang. Ge aya naon ieu tumor gitu? Gampil gitu. Semua cuma begitu. Itulah masa merdeka. Mudah-mudahan kita semua sebagai insan bertauhid menyadari, memahami kita adalah manusia merdeka. Orang tauhid itu juga manusia bernalar. Gunakanlah nalar kita.
sebagai masyarakat bertauhid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.